Dengan menggunakan truk, massa yang berjaga berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya di Gudang Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Jurusita PN Surabaya yang datang ke lokasi sengketa pun sempat tidak dapat melaksanakan eksekusi setelah massa memilih bertahan di depan pintu gerbang gudang. Kericuhan pun pecah setelah puluhan personil kepolisian membubarkan barikade massa. Massa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Pengadilan Negeri Surabaya telah kami bacakan, dan untuk pada hari ini kita hanya melanjutkan untuk mengosongkan dari barang-barang maupun bangunan yang berada di objek eksekusi. Pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Hidayah, yaitu orang tua dari klien kami. Eksekusi yang dilakukan PN Surabaya akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi berhasil membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Air luapan Sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor di pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir tak bisa diselamatkan. Antrian panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Awalnya turun terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, kalau sekarang sampai selutut sih. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Sementara perusahaan menghentikan aktivitas kerja dan memulangkan seluruh karyawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. 3 pengendara motor terjatuh saat jembatan penghubung antar Kabupaten Salatiga, Semarang ambruk. 1 dari 3 yang terjatuh meninggal dunia tertimbun material longsoran. Proses evakuasi 3 korban pengendara sepeda motor yang terprosok dan terjepit di antara puing jembatan ambruk dilakukan tim gabungan dari Polres, Kodim, dan BPBD Kota Salatiga Rabu siang. Meski sempat kesulitan, namun 2 dari 3 korban beserta 2 sepeda motor akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Ketiga korban jatuh ke dalam sungai setinggi 10 meter saat melintas jembatan penghubung Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun naas, 1 korban meninggal dunia tertimbun material longsoran. Kejadian pada hari ini diawali dari kurang lebih tadi malam jam 2, jembatan itu sudah putus dan ada 1 korban yang jatuh tapi bisa terselamatkan. Dan setelah itu ada korban lagi 2 orang dan bisa terselamatkan yang 1 orang, tapi yang 1 meninggal dunia. Kejadian jam berapa itu, Pak? Kejadian awalnya sekitar jam 2 malam dan ada laporan lagi korban masih di bawah itu kurang lebih sekitar jam 5 pagi. Berarti bawah sekitar 3 jam? Kurang lebih. Berarti diduga itu korban lewat pas jembatan putus? Jembatan putus. Itu korban total berapa jadi yang masuk? 3 orang, yang 2 selamat, yang 1 meninggal dunia. Diduga jembatan dalam kondisi memprihatinkan lantaran beberapa kali terjadi banjir bandang lereng Gunung Merbabu. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air Sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kadimangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi.
Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti. Akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir, Ya, Ibu? sudah langganan. Hampir Banjir. Banjir setiap musim penghujan. banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Pasca diguyur hujan deras, ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meluapnya air sungai mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir setinggi 80 hingga 150 cm ini merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yakni Kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan Kecamatan Ciledug. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Bahkan meluapnya Sungai Ciberes turut memperparah banjir kali ini. Derasnya aliran air luapan Sungai Ciberes membuat pintu bendungan jebol. Ini yang di sini paling parah, Pak? Enggak, maksudnya banjir yang paling parah yang sekarang? Iya, sekarang ini. Di belakang sana sampai berapa meter, Pak? Di belakang sana ada setengah meteran lah, 80 lah ada. Pada masuk rumah semua, Pak? Iya. Yang biasanya enggak sih sekarang masuk. Masuk. Sementara itu, warga memilih bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk mengungsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Titik longsor yang menutupi Jalan Nasional Penghubung Majalengka Kuningan bertambah. Terkait hal tersebut, sejumlah petugas gabungan masih bersiaga guna mengevakuasi kendaraan warga. Beginilah kondisi titik longsor di Jalan Penghubung Majalengka Kuningan di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Material longsor nampak menutupi ruas jalan. Terlihat material longsor dari titik pertama menutupi ruas jalan yang di bawahnya dan menimbulkan titik longsoran baru. Semula titik longsor berada di 3 lokasi, namun berdasar pantauan drone milik BPBD, pada Rabu pagi, kini titik longsor bertambah menjadi 4 titik. Memang kondisi jalan di sini berkelok-kelok sehingga longsoran ini terjadi pada level jalan yang atas dan menimbun level jalan yang di bawahnya. Tadi malam informasi terakhir 3 titik karena memang kondisi kita tidak bisa ke lokasi, tetapi hasil pengamatan drone pagi ini bertambah menjadi 1 menjadi 4. Sementara itu, petugas gabungan TNI dan Polri serta BPBD Majalengka masih bersiaga di lokasi longsor untuk mengevakuasi kendaraan warga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Letusan Gunung Semeru disertai guguran material vulkanik dengan jarak luncur 1000 meter. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, pada Rabu petang Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter ke arah barat dan barat laut. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur 100 meter ke sisi tenggara. Data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami 4 kali letusan asap
setinggi 400 hingga 800 meter dari puncak. Ada berupa letusan disertai guguran. Kolom asapnya kurang lebih 800 sampai 1000 dan untuk gugurannya diperkirakan tadi sepengamatan kami kurang lebih 1000 meter meluncur dari bukaan kawah. Dari bukaan kawah. Untuk luncurannya ke arah mana? Ke arah tenggara, arah Besuk Koboan. Besuk Koboan ya. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar Gunung Semeru juga masih berpotensi terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.